Kembali masih bersama saya Ulfolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Diduga tersenggol sebuah mobil, seorang pengendara di Samarinda tewas terjatuh di jalan. Tragisnya, saat kejadian, korban membonceng 2 anaknya. Gegara tanah permukiman di Balikpapan ambrol, para penghuni rumah diungsikan oleh petugas. Diplomasi maritim, KRI Bimasuci berkeliling ke sejumlah pulau di Indonesia, termasuk ke beberapa negara tetangga. Inilah kapal perang Republik Indonesia atau KRI Bimasuci 945 yang kini berlabuh di Tarakan. Lokasi sandarnya yakni di Komando Daerah Angkatan Laut atau Koderal 13. KRI Bimasuci bersandar di Tarakan dalam rangka misi diplomasi dan muhibah duta bangsa. Selain itu, latihan praktik Kartika Jalakrida 2025, Taruna Akademi TNI Angkatan Laut Angkatan ke-72. Sebelum bersandar di Tarakan, kapal ini terlebih dahulu bersandar di Brunei Darussalam. Setelah ini mereka akan ke Makassar dan puncaknya berkumpul di Jakarta saat HUT TNI. Kemarin melaksanakan pelayaran singgah di Brunei Darussalam sebelum kita sandar di Tarakan. Selanjutnya rute selanjutnya kita akan ke Makassar, kemudian kita akan bergabung dengan unsur-unsur lain untuk merayakan HUT TNI di Jakarta. Untuk misi ada kendala Pak di lapangan selama perjalanan? Secara umum tidak ada karena kita sudah ada standar operating prosedur. Kita sudah menyiapkan kapal dengan sangat baik. Cuaca yang kita hadapi di lapangan juga sudah kita antisipasi dan lain sebagainya. Kalau Taruna yang ikut berapa banyak? Taruna saat ini terdiri dari 97 Taruna. Itu Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan 72, dia fokus pelaut saja. Ada yang dari Kaltara? Ada. Bahkan anggota saya juga ada yang dari Kaltara. Sudah saya izinkan untuk menemui orang tuanya dulu. Pada kegiatannya kali ini, KRI Bimasuci akan melintasi sejumlah kawasan di dalam negeri, mulai dari Surabaya, Jakarta, Padang, Tarakan, dan Makassar. Sedangkan pelayaran internasionalnya mereka akan melintasi Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Selain sebagai sarana latihan, pelayaran ini mengemban misi diplomasi, yakni untuk mempererat hubungan maritim dengan negara-negara tetangga. Mustafa dan Amir Hamzah melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Ratusan pelajar kurang mampu dari tingkat SMP, MTS Negeri, SLB, dan SKB Sebalikpapan ini tengah dikumpulkan di aula pertemuan masjid di kawasan Balikpapan Kota pada Minggu pagi. Kegiatan tersebut dilakukan karena hari ini mereka akan menerima bantuan tunai dari Basnas untuk keperluan sekolah. Pihak Basnas menyebut bantuan seperti ini sejatinya rutin dilakukan setiap tahun. Tujuannya agar seluruh pelajar di Balikpapan bisa terus bersekolah tanpa terkendala biaya. Mungkin itu nggak ngerti dia ini SLB Pak. Memberikan santunan kepada anak-anak yang kurang mampu di tingkat SMP se-Kota Balikpapan yang jumlahnya antar SMP, SKB, SLB dan MTS itu jumlahnya 350 orang. Di antara anak-anak didik kita yang kurang mampu
bisa disampaikan ke Basnas. Insya Allah Basnas akan membantu, misalnya sepatunya rusak atau bagaimana. Dan kalau ini program tahunan. Salah satu penerima manfaat mengaku senang. Meski jumlahnya hanya Rp500.000 dan diterima sekali dalam setahun, namun bantuan ini sangat bermanfaat untuk memenuhi biaya sekolahnya. Saya di sini menerima bantuan Basnas. Bantuannya apa aja? Bantuannya berupa uang kalau nggak salah. Uangnya? Iya. Uangnya berapa? Setahu saya 500.000. 500.000. Itu per bulan ke per tahun? Per tahun. Semoga bantuan Basnas ini bisa membantu orang yang tidak mampu. Dan IKN. Selain peserta didik, bantuan serupa juga diberikan kepada guru ngaji sekota Balikpapan. Riyadi Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Seperti inilah suasana wisata kuliner Baru Ilir dalam ajang Gebyar UMKM Merdeka. Pada kegiatannya kali ini, lokasi yang dipilih adalah kawasan Balikpapan Barat. Pada Gebyar kali ini, beragam menu makanan dengan harga terjangkau ramai dipasarkan. Panitia menyatakan gebyar kali ini diikuti sedikitnya 50 pelaku usaha kecil. Namun peserta tidak sepenuhnya dari warga setempat. Sebagian peserta berasal dari kelurahan lainnya, namun masih dalam lingkup Balikpapan Barat. Panitia menyatakan gebyar UMKM ini digelar sebagai sarana untuk mendorong pemerintah setempat agar lebih peduli pada pelaku usaha kecil. Banyak dari Kelurahan Baru Ilir, selebihnya dari wilayah Balikpapan Barat. Oke, Itu untuk ada 50 ya. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Balikpapan mengakui jika kegiatan semacam ini memberi arti penting bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang. Ia pun berjanji akan lebih memperhatikan sektor ini agar para UMKM bisa lebih berkembang hingga mampu mendorong taraf hidup masyarakat. Pemerintah ini hanya bagaimana menggerakkan sektor ini supaya peningkatan pendapatan masyarakat melalui UMKM ini terus berkembang, karena kekuatan ekonomi kita itu di sektor real atau sektor UMKM ini yang mesti menjadi perhatian. Nah, memang persoalan utama untuk meningkatkan UMKM ini kan pertama masalah di modal, kemudian yang kedua itu masalah pelatihan, yang ketiga itu masalah pemasaran. Sesuai rencana, wisata kuliner semacam ini akan digelar selama 7 hari setiap bulannya. Jika saja animo masyarakat tetap tinggi, maka besar kemungkinan akan makin diperluas, termasuk memilihkan lokasi baru. Riyadi Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya, saya Elvolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, sampai jumpa.